Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, mengapa ini tidak membuat Xiao Yan bersemangat, lagi pula, metode kultivasi kekuatan jiwa terlalu langka. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya juga meningkat dengan kecepatan seperti siput. Ini adalah kekuatan prasasti kelahiran, gerakan spiritual, yang cukup untuk menunjukkan bahwa prasasti itu luar biasa. Menyadari hal ini, di jari Xiao Yan, sebuah gulungan putih yang didedikasikan untuk master formasi pertempuran juga muncul. Kemudian Xiao Yan mengaktifkan prasasti kelahiran gerakan ajaib Nigongwan di tubuhnya, dan mengendalikan kekuatan mental yang dapat diabaikan untuk menuju gulungan putih ketika jumlah prasasti sebelum gulungan putih mencapai 350, itu berhenti tumbuh. Pada saat ini, dahi Xiao Yan juga meneteskan keringat, meneteskan tetesan besar. Menyeka keringatnya, lalu merasakan kekuatan pada gulungan putih itu. Kekuatan ini hampir tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 2, tetapi itu tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 3, apalagi Kaisar Dou Bintang 4. Meski begitu, Xiao Yan tidak merasa putus asa sama sekali. Itu menghilang tanpa menyebutkannya, dan segera harus meletakkan kekuatan spiritual dan master formasi pertempuran terlebih dahulu. Kemudian dia juga dengan hati-hati merasakan di dalam tubuhnya, dan klon dari teknik klon juga berbaring dengan tenang di alam jiwanya. Mengikuti perintah Xiao Yan, avatar yang tergeletak di alam jiwa juga muncul dari udara tipis, sedikit membuka mata yang tertutup rapat untuk melihat Xiao Yan, seolah menunggu perintah Xiao Yan. Kembali melihat avatar ini sangat patuh, aku mengangguk puas. Lagi pula, avatar ini dikendalikan oleh Xiao Yan, yang benar-benar aman, dan kemudian berkata kepada avatar. Kemudian ketika dia menutup matanya, kekuatan jiwa besar itu juga memadatkan sosok persis seperti Xiao Yan dan muncul di depan Xiao Yan. Kedua Xiao Yan saling memandang, lalu mengepalkan tinju mereka satu demi satu. Xiao Yan juga melihat avatar yang diringkas oleh kekuatan jiwa fana ranah kaisarnya, dan menghela nafas. Benar saja, kekuatan jiwa terluka, dan avatar yang diringkas oleh ajaran juga akan terpengaruh. Avatar yang diringkas Xiao Yan sekarang hanya kekuatan tahap tengah dari Tristar Dodi. Avatar fisik yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa lebih baik daripada avatar yang dipadatkan oleh teknik avatar dalam hal pemahaman diam-diam dan kerjasama, tetapi keuntungan dan kerugian dari keduanya juga jelas. Avatar fisik diringkas oleh kekuatan jiwa, kecuali jika kekuatan jiwa melebihi kekuatan diri sendiri, sulit untuk membedakan siapa yang menjadi tubuh utama, tetapi yang paling mematikan adalah keduanya makmur. Meskipun klon yang dibudidayakan oleh teknik klon memiliki aura dan kekuatan yang sama dengan Xiao Yan, mereka tidak memiliki kendali atas keterampilan bertarung Xiao Yan yang kuat, dan hanya dapat berperan dalam merayu musuh. Xiao Yan masih ingat apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, bahwa api suci dan metode mengolah kekuatan spiritual akan tersedia di Suan Santian. Segera, dia juga keluar dari kondisi kultivasi, dan kemudian melihat ke sisi tuannya, Raja Naga Emas. Apakah kamu telah dikondisikan? Raja Naga Emas juga jelas menemukan bahwa Xiao Yan telah menarik diri dari kondisi kultivasi, dan menoleh untuk bertanya. Mengatakan itu, Xiao Yan juga turun dari tempat tidur dan berjalan menuju tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, Anda ragu untuk mengatakan sesuatu? Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Xiao Yan berjalan ke arah tuannya, Raja Naga Emas, menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, "Aku tidak ingin memberitahumu apa yang tidak ingin aku katakan padamu, tapi anak dengan pedang itu juga mengatakan sesuatu sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu lebih hati-hati." Raja Naga Emas juga meneguk minumannya. Upacara minum teh. Xiao Yan juga cukup senang tentang ini. Meskipun Wang Zong mengatakan sesuatu tentang Suan Sansan, bagaimana mungkin apa yang dikatakan Wang Zong sama baiknya dengan tuannya Jin Long Qing? Manusia adalah primata dari segala sesuatu. Meskipun fisik mereka lebih rendah daripada monster, mereka lebih unggul dari primata dengan kebijaksanaan. Pada zaman kuno,
nenek moyang manusia Anda, untuk mengejar gagasan umur panjang, generasi bijak yang tak terhitung jumlahnya, dan orang bijak maju satu demi satu, mencurahkan energi seumur hidup, belajar keras, dan terus meningkat, dan akhirnya menciptakan cara untuk menumbuhkan dendam. Begitulah cara Anda berlatih melawan Ki hari ini. Saya harus mengatakan bahwa Anda manusia benar-benar cerdas dan tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Pada zaman kuno, status manusia hanyalah budak, kesetiaan kepada semua jenis binatang buas kuno yang kuat, tetapi dalam diri manusia Anda dengan kerja keras, Anda dapat memahami beberapa ciptaan dunia, menguasai kekuatan tirani sebagai manusia, dan menggunakan kekuatan berbagai harta rahasia dan senjata ampuh untuk mengejutkan status langit. Tapi sejauh ini, tidak ada yang berani tahu pasti tentang keabadian dalam arti sebenarnya, tetapi ada beberapa pembangkit tenaga listrik puncak yang berdiri di berbagai benua. Dengan umur panjang dari kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Di benua Dodi, hamparan luas tidak terbatas. Selain manusia dan monster, ada juga beberapa tempat liar yang tidak diketahui. Sebagian besar tempat liar berbahaya dengan gunung dan sungai, banyak binatang buas dan burung pemangsa, dan banyak lagi, racun miasma jahat. Ada banyak monster dan hantu tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya, mengolah tubuh di tempat matahari dan api disembunyikan, untuk berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, ada banyak sekali misteri yang samar-samar tersembunyi di benua Dodi. Di antara mereka, ada banyak orang, Buddha, Taois, iblis, monster, dan hantu. Mereka dapat mentolerir dan takut pada apapun. Hanya hal-hal supernatural inilah yang terutama dibentuk oleh budidaya. Seringkali tersembunyi di gunung dan sungai, itu tidak diketahui. Raja Naga Emas juga menyesap teh dan berkata, Xiao Yan juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak tahu berita penting seperti itu, dan tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa selain manusia dan monster, ada banyak tempat misterius dan praktik kultivasi di benua Dodi. Manusia, Buddha, Taois, dan iblis, monster, dan hantu. Namun, metode budidaya monster, hantu, dan monster ini sama, karena semuanya didasarkan pada budidaya dalam bentuk manusia. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda juga terkait dengan ini. Yang disebut dunia dakian adalah dakian 7 poin. Ini dibagi menjadi 7 alam. Mereka adalah alam manusia, alam Buddha, alam neraka, alam iblis, alam hantu, dan alam surga. Raja Naga Emas juga berkata, bukankah itu 1000 dunia besar? Bagaimana itu bisa diubah menjadi 7 dunia? Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang setelah mendengar ini. Pada zaman kuno itu, memang dibagi menjadi 1000 dunia, tetapi sekarang ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang cukup kuat yang lahir di 7 dunia. Mereka menerobos pesawat saat ini, berkumpul dan membuat sumpah, sehingga mereka memisahkan dunia mereka masing-masing, bersatu. Dikatakan unifikasi, tetapi sebenarnya itu hanya menarik cukup kekuatan kepercayaan dari alam bawah untuk membuat mereka mengikuti alam dewa pertempuran, yang dirumorkan, tapi bagaimana dewa pertempuran bisa begitu mudah dicapai? Dengan kata lain, benua Dodi dapat dianggap sebagai cabang dari dunia manusia. Setiap dunia terdiri dari atas, tengah, bawah, dan 3 bidang yang tak terhitung banyaknya. Benua Doki tempat Anda dan Tuosi berada hanya dapat dianggap sebagai dataran rendah, dan benua Dodi ini cukup untuk disebut sebagai dataran atas. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga merasa pusing dan pusing, jelas hal-hal ini melebihi pemahamannya, dan segera menggosok dahinya dengan tangannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini padamu, tapi aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa klan Xiao milikmu telah memprovokasi banyak musuh, dan kamu juga memiliki darah klan Xiao yang mengalir di dalam dirimu, jadi tanggung jawabmu menjadi semakin penting. Selain itu, Tuosi dan aku juga memiliki perseteruan berdarah dengan beberapa monster tua di 7 alam. Raja Naga Emas berkata, matanya menjadi dalam. Xiao Yan juga menatap kosong pada tuannya Raja Naga Emas.
Jelas, dia belum pernah melihat penampilan seperti itu sejak dia bertemu tuannya Raja Naga Emas. Sungguh, aku ingat beberapa hal yang tidak menyenangkan. Raja Naga Emas juga tiba-tiba tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kamu adalah guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup. Xiao Yan juga berkata dengan lembut. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, dia ingin mengatakan sesuatu di Du, tetapi dia melihat bahwa Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan yang berbeda di depannya.